Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini saya berada di rumah orang tua saya di Jalan Jambore B1 nomor 14 Bukit Permai, Cibubur, Jakarta Timur. Memang rasanya kalau sudah beberapa waktu nggak ke rumah orang tua, meskipun lewat telepon, tapi rasanya ada yang kurang. Karena apa? Karena memang orang tua itu wajib untuk disilaturahmi. Jadi harus datang ke rumah orang tua. Orang tua juga akan senang lihat anaknya kondisinya sehat dan sebagainya. Jadi sela-sela kesibukan yang ada, mencari dunia, tentunya yang mencari akhirat itu berbakti kepada orang tua tetap harus disempatkan. Maunya sih, niatnya sih tiap hari. Ayah selalu telepon pagi-pagi habis sholat subuh, ya udah diniatin, tapi ada aja. Tapi pagi ini alhamdulillah bisa gabung, bisa datang silaturahmi ke rumah orang tua. Alhamdulillah masih lengkap dua-duanya di usia yang ke-82 dan di usia yang ke-78. Alhamdulillah sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun, masih bisa berangkat dari Jakarta ke Lampung. Yang lebih hebatnya bukan dengan pesawat, karena harus bawa mobil dan banyak barang-barang, terus harus banyak orang yang untuk melayani di sana. Akhirnya naik kapal Jakarta, Merak, nyebrang dari Merak ke Bakahuni, dari Bakahuni lanjut ke Lampung Tengah. Mungkin perjalanan dari pagi kurang lebih 6 jam. Alhamdulillah masih sehat ya Dato ya. Amin, amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga Datin juga kalau misalnya nggak ngikutin ke Dato ke Lampung, di sini Dato cepet. Tapi kalau Datin berangkat ke sana lama juga Datinnya, bahkan nggak mau pulang udah 2 bulan. Jadi kadang-kadang yang di Jakarta, Irman, Dato sama Datin di Jakarta nggak ada, masih di Lampung, hobi di Lampung. Nah, ini mau ngobrol-ngobrol, memang tidak terasa. Rasanya saya masih kecil, ingat 2 tahun lari-larian di rumah di Jalan Bugis. Sekarang sudah 54 tahun. Anak sudah 3, mantu sudah 1. Nggak terasa, mudah-mudahan punya cucu. Udah setua juga Dato pada saat itu, Datin pada saat itu. Nah ini mau ngobrol-ngobrol sedikit sih tentang kehidupan ya. Karena tentunya pengalaman orang lain kalau kita jadikan guru jauh lebih bagus daripada pengalaman kita sendiri. Karena pasang surutnya, kalau pasang sih orang mungkin kuat ya kan, tapi kalau begitu surut orang nggak kuat. Atau kadang-kadang pasang orang nggak kuat karena godaannya, jadi makin menjauh dari Allah. Nah ini kita cerita-cerita tentang, kan banyak nih penangkapan korupsi ya Dato ya. Datin, penangkapan korupsi banyak. Kalau orang tua misalnya tentu senang ya kalau anaknya berhasil kan. Amin. Datang bawa mobil baru, terus ngasih tahu rumah baru. Tetapi tentunya yang lebih penting kan dari mana ya dapatnya Dato ya. Dari mana datangnya ya. Kalau misalnya hanya dapat tapi hasilnya nggak halal, mungkin kecewa. Ada kemarin penangkapan salah satu menteri yang orang tuanya ibunya masih hidup, kan kasihan kalau kayak begitu kan, sedih juga. Nah kalau menurut Dato apa sih tentang supaya membahagiakan anak membahagiakan orang tua itu, apa memang harus ngasih harta, apa ngasih waktu untuk bisa bersama-sama? Menurut Dato gimana? Betul, waktu untuk disediakan untuk bercengkerama dengan kedua orang tua yang masih hidup. Ya, bagaimana kesehatannya ayah ibu, itulah adalah kesenangan daripada orang tua. Jangan sampai orang tua tidak pernah ditengok, bahkan yang ditanya itu adalah yang jaga di panti jompo. Nah itu sangat disesali kalau anak itu tidak bertemu orang tua tapi hanya mendengar suara dengan telepon. Alangkah baiknya kalau seperti sekarang ini anak datang menemui kami, ya langsung bertemu muka, ketimbang ya berita suara-suara itu dari ya suaranya ya panti jompo bahwa ayah ibu karena hari ini tidak bisa bangun, ya tidak bisa berjalan, hanya dituntun. Dan alhamdulillah kami kedua orang tua sangat gembira, ya meskipun tidak membawa apa-apa, tapi ya sangat senang apabila bertemu dengan Ananda, ya apalagi kalau
anak-anak kami itu keempatnya itu silih berganti datang ya menjenguk kami, bukan baik seperti bahayanya kami seperti yang dibayangkan. Bagaimana keadaan indahnya surga itu kalau semuanya anak-anak itu ya menunggu anak masih hidup. Itulah harapan kami kalau orang tua. Nah, jadi bukan karena dikasih harta sesuatu nggak penting itu ya. Harta itu ya masalah penting juga, tapi nggak juga seperti kata di situ, kata carilah duniamu seakan-akan kau hidup selama-lamanya, dan cari hartamu itu akhiratmu seakan mati besok ya. Iya. Dan itu ada juga firman mengatakan ya apa namanya itu mengatakan bahwa dalam itu apa apabila kamu syukur la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apabila kamu syukuri nikmatku kata Allah, aku akan tambah. Tapi ingat, apabila kamu ingkar akan nikmatku, pasti azabku amat pedih. Itulah ya selalu saya sampaikan kepada keempat anak saya ya, baik yang 2 laki-laki maupun 2 perempuan, karena kebetulan Allah memberikan kami 2 anak laki-laki yang sudah dewasa semua, dan juga ada perempuan juga sudah dewasa semua, sudah berkeluarga semua, dan dari keempat anak kami itu sudah mempunyai cucu sebanyak 14 orang. Ya, begitulah harapan kami sehingga turun temurun itu kami akan mendengarkan satu keturunan yang soleh dan soleha. Amin, amin. Ya, tidaklah kami harapkan untuk kekayaan, tapi mendengarkan anak yang soleh dan soleha. Jadi boleh ada kekayaan, tapi harus dari mana kekayaannya itu adanya, kemudian dan untuk apa ya, jangan menjadi sia-sia. Dato. Ya, oke, nanti ada pertanyaan lagi. Nah, kalau Datin untuk yang tadi pertanyaan yang sama, jadi memang harta boleh tadi, tapi yang benar-benar harus yang halal dan berkah ya, Datin. Kalau menurut Datinnya, seorang anak itu harus berbakti kepada kedua orang tua, ya, apalagi seorang anak laki-laki. Tapi yang dikatakan berbakti bukan berarti mengantarkan sesuatu harus dengan selalu harta. Tapi yang dibutuhkan oleh orang tua itu adalah hiburan kepada kami yang sudah menanti panggilan Allah, yang sekarang sedang menunggu menyelesaikan umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, memperhatikan kebutuhan orang tua. Nah, itu yang paling penting. Oh iya, baik. Nah, jadi jelas kalau misalnya ditanya apa kasih harta, anak-anak berusaha cari kejar harta yang sebanyak-banyaknya orang untuk apa sebenarnya? Kan surganya itu orang-orang di bawah telapak kedua orang tuanya. Ya sudah, berarti kalau orang tua masih hidup, sering dikunjungi, kemudian diperhatikan kebutuhannya apa, sering diajak ngobrol, bukan yang lain-lain. Apalagi berpikir untuk di panti jompo ya, jangan sampai itu terjadi pokoknya. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang berikutnya tentang sholat nih, Dato ya, tentang sholat. Sebenarnya apa sih konsep Dato itu supaya selalu sholat jamaah rame-rame, harus di rumah sholat jamaah, semua dikumpulin, dibangunin, mulai sholat subuh, sholat kalau masih ada nggak di rumah, nggak berangkat kantor, duhur pun harus jamaah. Sebenarnya konsep untuk sholat itu gimana, Dato, kalau menurut Dato? Sholat itu adalah sangat penting bagi manusia, karena Rasulullah sendiri dalam perjalanan Isra Mi'raj, yang di dalam perjalanan itu berangkat dari Mekah ke Madinah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan ya, kemudian ya dari setelah di Masjidil Aqsa naik ke langit menghadap Allah. Dari dalam perjalanan itu dia melihat banyak petunjuk-petunjuk, banyak kejadian-kejadian yang ditanyakan oleh kepada Jibril, apa itu? Lalu diceritakan bagaimana ya seorang perempuan yang mendapat hukuman, ya bagaimana laki-laki mendapat hukuman, sehingga sampailah kepada langit yang ketujuh. Dari jauh ya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, kamu sudah mengenal saya ngerti, dan kamu
akan saya beri tugas ya untuk melaksanakan sholat 5 waktu 50 kali sehari semalam. Nah, setelah itu balik kanan, turun ke langit ke-6, ketemu ya ketemulah malaikat ya Rasulullah turun ke-6, ketemu dengan Nabi Musa. Ya Rasulullah Muhammad, apa yang kamu peroleh dari pertemuan kamu dengan Allah? Oh, jadi Ya, cerita Isra terucap Mi'raj. ya Muhammad, Ya. saya bertemu Mondar mandir 10 kali ada tuh. mendapatkan tugas untuk melaksanakan tugas Sholat. 50 kali sehari Iya. semalam. Kata Musa, Muhammad kembali menghadap, minta tolong dikurangi. Minta dikurangi. Karena umat saya umat yang tinggi besar. Nggak Coba lihat mampu. Fir'aun tinggi besar itu, umat juga tidak mampu, ya tidak mampu. Maka dengan kesan sebagai ya Nabi Musa sebagai senior, ya Iya. maka kembali lagi. Mondar mandir ya, ada Ya, berapa kali dari itu. kedua itu naik diturunkan lagi, Turun sampai kelima. nanti, ya diturunkan menjadi ya 45 Ya, dikurangi terus. 5. Nah balik lagi sampai langit ke 5, ketemu lagi Nabi Isa. Ya Muhammad, apa yang kamu dapat daripada ya Allah Subhanahu Wa Taala? Muhammad bilang, ya saya dapat tugas untuk melaksanakan laksanakan Iya. tugas sebanyak 40 kali. Nah, dari 45 ke 40 kali. Terus lagi. Terus sampai akhirnya 5 ya. Sampai tuh. dia bilang, saya sudah dapat penurunan 40 kali, jadi tinggal 5 hari. Nah, terus yang ke Terus selanjutnya 7, berturut-turut ya. ketemu lagi Nabi Nabi Musa. Ibrahim, perlu lihat kamu kenang-kenang perintah dari Allah. Ya. Saya akan melaksanakan perintah yang sudah cukup dengan 5 kali sehari semalam. Ibrahim bilang, terima itu. Terima. Itu adalah sangat ya mudah, karena umat yang umat yang pertama dari Musa sampai Isa itu sangat berat itu. Iya. Terimalah itu. Jadi dari situ sampai subuh kembali dari Sidratul Muntaha kembali lagi ke Mekah. Haram. Ya. Sampai sana sholat subuh ketemu nasi Abu Bakar. Semua orang ngejek, yang enggak orang di sisi Muhammad. Bagaimana mungkin Muhammad kamu bisa dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke apa? Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Itu perjalanan kita dari sini saja itu naik unta itu berhari-hari. Masa kan bisa dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu cuma beberapa jam. Ya. Nah, karena itu dibuktikan dengan ya bahwa pada waktu sholat maghrib bersama itu semua itu ya Malaikat dan Nabi malaikat itu sebagai menunjuk ya makmum. supaya Muhammad menjadi imam masjid maghrib ya. Nah, terus itu selesai itu berangkatlah. Nah sampai di situ ya Sidratul Muntaha. Nah Sidratul Muntaha itu adalah satu masjid ya di langit yang ke-7 yang tidak ada. Makanya di dunia ini tidak boleh ada memberikan nama masjid Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Karena itu punyanya Allah ya di Allah langit. punya. Nah, Jadi pulang ke sini pulang sampai jadi wajib sholat 5 waktu. ya Abu Bakar mengatakan itu laporannya Muhammad dalam perjalanan tadi malam itu benar, karena sejak saya bersama-sama di waktu muda Ya. perjalanan sampai dalam Gua Hira itu semua tidak pernah bohong, tidak pernah, sekalipun tidak pernah bohong dalam apa ucapannya itu. Nah, jadi dengan demikian Muhammad memberikan nama kepada Abu Bakar menjadi As-Siddiq, artinya orang terpercaya.
Jadi tidak semua orang di dunia itu diberikan rezeki kecuali orang yang terpercaya. Jadi sholat itu Dato wajib karena perintahnya langsung dari Allah ya. Nah itu makanya perintah dalam 5 waktu itu perintah dari Allah. Makanya kata dari Islam itu indah, katakan sekalipun tidak boleh Jangan lalai sampai dalam- meninggalkan sholat ya, Satu apapun yang terjadi. dalam 5 kali sehari malam tidak boleh sekalipun lalai. Ya baik. Jadi Apalagi kesengajaan. ya gitu baik. Karena itu perintah dari Allah ya. Itu Saya betul. ya baik. Kalau Datin sholat gimana menurut Datin kalau kenapa? Sholat itu adalah perintah Allah. Kata Allah. Tetapi bagi kita manusia bukan saja perintah tapi adalah satu kebutuhan. Satu kebutuhan, Ya, bukan satu hanya kebutuhan. bukan Bukan hanya kita mau- kewajiban, ya, kewajiban, tapi satu kebutuhan. satu kebutuhan. Karena dengan kita sholat, maka kita akan menjadi tenang, Tenang, ya. hati kita menjadi tenang dan hati kita menjauhkan kita dari perbuatan mungkar. Oh iya baik. Jadi tadi Dato nyampaikan bahwa perintahnya dari Allah, kemudian Ya. dari Datin bukan hanya suatu kebutuhan, bukan hanya suatu kewajiban, Perintah, tetapi ya. suatu kebutuhan karena dengan sholat kita menjadi lebih tenang. Ya. Dan memang sejatinya sholat itu adalah hidup kita itu sebenarnya karena itu dari perintah Allah adalah untuk sholat sebenarnya. Ya. Jadi kita dikasih mainan sama Allah itu jadi apa presiden, jadi menteri, jadi tukang kayu, jadi tukang batu, jadi apa aja yang ada di dunia itu karena mainan aja dari Allah. Ya. Tapi tugas kita itu sebenarnya sholat dan berguna untuk yang lain. Jadi tadi kata Dato jangan sampai meninggalkan satu kali pun sholat Ya. apa yang karena ini perintah dari Allah dan merupakan suatu kebutuhan kita. Ya. Karena hidup kita itu senantiasa adalah bagaimana dari sholat ke sholat dan yang antar sholat itu merupakan mainan dari Allah. Jadi kecil lah, ya jadi istilahnya akhirat itu jauh lebih penting. Dengan mengejar akhirat, dunia akan kita dapatkan. Kemudian yang terakhir Dato, kalau Dato tadi kan udah tadi bilang i'mal li dunya ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghad. Tuntutlah, kejarlah duniamu itu seakan-akan engkau akan hidup selama-lamanya Cari dan akhiratmu. tuntutlah akhirat seakan-akan engkau akan mati besok. Nah untuk bekerja Dato kan semangat sekali nih, semangat sekali nggak pernah berhenti sampai usia kayak gini. Datin luar biasa lah pokoknya, luar biasa. Apa sih sebenarnya yang Dato inginkan dari bekerja yang maksimal di usia yang 82 nggak pernah kelihatan nggak semangat terus? Apa itu sebenarnya Dato? Apa prinsip hidup Dato untuk bekerja? Jadi prinsip saya bekerja itu ya harus ya pertama untuk menempa suatu cita-cita bahwa tidak ada sesuatu yang bisa dicapai ya di dunia tanpa berusaha dengan keras. Begitu juga untuk akhirat, tanpa berusaha ya mempersiapkan diri untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya, itu juga tidak akan kita punya modal untuk akhirat. Jadi semangat untuk bekerja itu mencari dunia itu adalah persiapan untuk ya apa yang kita harus mau sumbangkan, apa yang kamu berikan sedekah ya. Kalau tidak ada apa-apa, hanya doa saja. Jadi kita harus memberikan sedikit air kepada orang haus, harus punya air ya. Kita harus memberikan satu parfum kepada orang itu, orang yang membutuhkan satu kehidupan keharuman. Nah untuk itulah maka kehidupan kita untuk mencari kekuatan untuk tidak berhenti ya sampai ya Maut menjemput, ajal menjemput. Nah, seperti saya sekarang ya dari mulai itu saya tanam apa saja yang bisa saya nikmati, misalnya tanaman-tanaman yang menghasilkan di dalam tanah seperti umbi-umbian, juga, singkong, ubi. ya, ubi jalar, misalnya ubi kayu, misalnya lengkuas, semua di dalam tanah. Juga di atas tanah juga ada ya serai, ada pepaya, ada semua ya. Di dalam air pun saya pelihara ayam, ikan, semua itu. Jadi semua itu dalam bekerja itu harus juga menjadi contoh kepada anak-anak. Ya saya pelihara Selalu semangat ya Dato ya. sapi, saya pelihara kambing, ya kambing juga itu menurut Rasulullah
semua rasul itu diuji dengan memelihara kambing, dengan bagaimana cara memelihara kambing, bagaimana menjaga, karena kambing itu adalah satu binatang yang bisa diperamani. Bagaimana kecerdasan kambing, ya dia kalau ada bahaya di depan, ya dia balik. Bahwa itu ada ular di belakang, ya kambing atau domba yang harus dibentuk balik itu melihat teman-temannya itu, ya atau ular itu semua itu ada contoh. Jadi untuk itu Nabi Rasulullah itu belajarlah riwayat-riwayat aja Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah, para sahabatnya, itu perlu juga. Kalau tanpa kita membaca orang itu bisa diceritakan orang lain yang melenceng. Nah ini, jadi baca buku yang sehingga pedoman itu bisa terarah. Baik, terima kasih Dato. Jadi selalu berusaha karena kehidupan akhirat itu bisa dicapai dengan bekerja kehidupan dunia ya. Jadi, nah sekarang Irfan melihat yang berbeda dari Datin. Jadi kan kalau Dato berusaha seakan-akan usahanya itu dari usaha sendiri ya. Kalau Datin agak santai kayaknya saya lihat. Tapi karena seharusnya kan ada anggapan bahwa rezeki itu kakinya 3, manusia itu kakinya 2. Jadi kalau kita berlari mengejar rezeki nggak bisa. Jadi kalau Datin kayaknya bekerja sambil berdoa ya Dato. Nah kalau Datin gimana kalau konsep bekerja itu? Jadi kelihatan nggak ngoyo, Datin santai aja. Tapi rezekinya banyak kayaknya. Pokoknya bekerja itu ya memang namanya manusia harus berusaha mencari sesuatu. Tetapi jangan lupakan bahwa besok kita akan, katanya Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, apalagi tuh Wal tansur nafsum ma qaddamat lighad. Ingatlah bahwa besok apa yang terjadi besok. Jadi ingat mati. Nah kalau kita ingat mati itu maka persiapkan betul-betul diri kita, ya baik di dalam sholat maupun di dalam doa. Oh gitu, baik. Jadi ketika kita berusaha sedemikian rupa, yakinlah bahwa semua keputusan itu ada di tangan Allah. Dan sedemikian kita menggebu-gebunya mencari uang, ingat bahwa di depan kita tuh ada kematian sebenarnya sebagai kehidupan yang paling hakiki untuk selama-lamanya. Baik, terima kasih Dato Datin. Ini merupakan channel YouTube yang kita ngobar ortu, ngobrol bareng orang tua. Memang sejatinya surga di bawah telapak kaki orang tua. Jadi kalau misalnya kita masih punya orang tua, ya sering-sering lah ngobrol-ngobrol. Tadi Dato bilang datang kemari terus kita ngobrol-ngobrol. Datin juga bilang kayak gitu. Karena apa? Dari cerita orang kepada saya, kalau misalnya orang tuanya meninggal cuma sedih aja, mau ketemu orang tua udah nggak bisa lagi. Mereka nyesel banget karena nggak bisa ketemu orang tua ya. Mungkin Dato juga begitu juga kan, ada orang tua meninggal kangen sama orang tua kan, nangis kan. Nah, bagi semua pemirsa yang masih punya orang tua, segera temui orang tua pada kesempatan pertama ini. Yakinlah bahwa benar surga di bawah telapak kaki orang tua. Hati dan perasaan pun gak bisa dibohongi. Kalau masih ada orang tua, sempatkan waktu, minta ampunnya, minta doanya. Karena doa dan ampunan sejatinya orang tua merupakan wakil Allah di muka bumi ini. Terima kasih Dato, terima kasih Datin. Nanti silakan lihat di YouTube-nya Irman Jaya Taher. Semoga ini semua memberikan manfaat bukan buat diri saya pribadi, buat orang-orang yang dekat saya dan orang-orang lain yang menonton video channel ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.